Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eri, Bapak, Ibu, Guru Hebat. Terima kasih sudah subscribe, like, share, dan komen sebagai salah satu bentuk dukungan sosial emosional dalam pengembangan channel ini. Baik Bapak, Ibu, Guru Hebat, langsung saja Bu Eri mau berbagi pengalaman ya, yaitu pada saat mengikuti kegiatan penyegaran pengajar praktik yang membahas terkait buku panduan PI, lokakarya, modul pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu guru hebat, yang Bu Eli bahas di sini itu adalah pada bagaimana pengalaman menulis refleksi model 4P yang berbasis rubriknya ya. Jadi fokus dari bahasan pada video kali ini adalah menulis refleksi model 4P yang berbasis rubrik. Jadi rubrik itu sebagai landasan bagi kita untuk menulis refleksi yang diharapkan. Nah, ini adalah rubriknya ya. Bapak Ibu guru hebat, kita bisa melihat karena sebenarnya refleksi itu adalah bagian dari proses pembelajaran, terintegrasi dalam proses pembelajaran. Jadi, jika kita memberikan refleksi, aktivitas refleksi kepada peserta didik, tentu kita harus menyiapkan rubriknya supaya peserta didik itu dapat menulis sesuai dengan rubrik, sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Nah, ini sebagai contoh adalah pengalaman Bu Eli mengikuti rubrik yang disiapkan oleh narasumber kami saat itu. Jadi di sini untuk 4P itu ada komponen peristiwa ya. Ini rubriknya seperti ini. Ini ada 4 skala penilaian, ada 4 skor 4, 3, 2, 1. Ini seperti ini skala Likert-nya. Nah, pada aspek peristiwa untuk P yang pertama ya, jika skornya paling banyak yaitu 4, itu artinya kita menulis dengan menyebutkan peristiwa 4-5 indikator yang sangat spesifik, rinci, dan relevan dengan materi. Jadi materi yang dibahas apa? Kalau materi yang dibahas A ya, ya itu yang kita gali di sana. Serta urutan peristiwa itu jelas. Jadi namanya juga peristiwa ya. Peristiwa itu kan ada kronologisnya. Misalnya dari urutan pertama, kedua, ketiga itu kita bisa ceritakan dengan spesifik, rinci, dan relevan. Nah, kalau kita melihat pada rating atau skor yang ketiga, ini artinya penulis itu hanya mengungkapkan 2-3 indikator perasaan yang spesifik terkait materi namun kurang dalam. Jadi menggalinya itu kurang dalam dan yang diungkap hanya 2-3 indikator. Sementara pada rating atau skor 2, penulisnya menyebutkan 1 indikator peristiwa yang umum namun kurang spesifik atau rinci. Dan pada skor 1, ini bahkan tidak menyebut peristiwa yang spesifik atau peristiwa yang tidak relevan dengan materi. Nah, ini rubriknya ya, untuk P yang pertama peristiwa. Nah, P yang kedua itu perasaan. Perasaan di sini mengungkap perasaan, namanya perasaan ya, feeling ya. Perasaan yang spesifik, emosi-emosi yang dirasakan terkait proses belajar yang telah dilakukan ya. Jadi perasaan ini harus diungkap dengan menyertakan emosi-emosi yang dirasakan dan spesifik, misalnya bahagia, sedih, terharu, gembira, excited, dan lain-lain ya. Kemudian untuk rating 3, ini mampu mengenali, mengeksplorasi, dan memperhatikan lebih lanjut emosi-emosi yang dirasakan. Jadi tidak sespesifik yang mendapatkan skor 4. Sementara pada skor 2, ini mengungkapkan perasaan secara umum namun kurang spesifik terkait materi. Jadi relatif general seperti itu ya. Misalnya rasanya senang, rasanya bahagia, tetapi mungkin tidak diberikan alasan bahagianya itu pada peristiwa apa. Jadi ini harus terkait pada peristiwa yang baru saja dilalui, proses belajar yang baru saja dilalui ya. Lalu untuk rating ke-1 itu tidak mengungkapkan perasaan atau hanya perasaan secara umum. Jadi tidak spesifik. Nah, baik. Sekarang P ke
3, yaitu pembelajaran ya. Apa yang harus diungkap atau ditulis di sini ya. Untuk rating terbanyak, skor terbanyak, level yang paling tinggi 4 ya, skor 4. Ini artinya penulisnya mendemonstrasikan keterhubungan antara pengalaman belajar yang sudah dilalui dan pemahaman terhadap materi pelajaran yang diperoleh sebelumnya. Jadi sebelumnya itu berpikir seperti apa ya. Ternyata setelah belajar maka ada perubahan ya. Jadi bisa mendemonstrasikan hubungan antara pengalaman belajar sebelum mendapatkan materi baru dibandingkan terhadap setelah belajar materi baru ya. Dan dapat menarik ke dalam tujuan individu ya, dapat membuat sebuah kesimpulan yang spesifik. Lalu pada rating 3, ini mendemonstrasikan keterhubungan antara pengalaman belajar dan pemahaman terhadap materi pelajaran yang diperoleh ya. Ada hubungan juga. Nah, sebelum belajar seperti apa, sesudah belajar bagaimana. Namun belum menarik ke dalam tujuan individu. Jadi harus diungkapkan tujuannya. Dengan belajar seperti ini, maka saya harus bagaimana, kita harus bagaimana ya. Nah, pada yang kedua yaitu adalah kurang mendemonstrasikan keterhubungan antara pengalaman belajar masa lalu dan pemahaman terhadap materi belajar yang baru saja diperoleh. Artinya tidak bisa menghubungkan seperti itu. Yang rating terendah 1 yaitu tidak menghubungkan pengalaman belajar dan pemahaman terhadap materi pelajaran yang diperoleh sebelumnya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru hebat ya. Kita lihat aspek penerapan. Ini P yang keempat. Setelah mempelajari ini, maka peserta atau penulis ya itu menerapkan apa ya? Jadi di sini peserta menunjukkan telaahnya atas proses pembelajaran, ditelaah. Bagaimana hal yang diperoleh setelah belajar itu, setelah menjalani proses misalnya workshop ya, diklat dan lain-lain itu hal yang diperoleh mempengaruhi praktik yang telah ia lakukan sebelumnya. Jadi misalnya memberi penguatan, menyadarkan ya, serta bagaimana ia akan menerapkan apa yang telah dialami, akan menerapkan. Jadi ada planning, akan menerapkan apa yang telah dialami dan dipelajari ke dalam konteks kehidupan pribadi maupun profesional. Jadi kita bisa membandingkan ya, artinya kalau di profesional dengan pembelajaran yang baru saja dilalui maka akan seperti ini. Sementara pada konteks kehidupan pribadi maka harus bersikap seperti ini atau bisa lebih menata diri dan seterusnya. Untuk rating 3 ya, ini artinya peserta menunjukkan telaahnya atas proses pembelajaran serta bagaimana ia akan menerapkan apa yang telah dialami dan dipelajarinya ke dalam konteks kehidupan pribadi maupun profesional ya. Apa bedanya? Yang rating 4 ini tentu lebih detail ya, lebih seperti itu. Sementara yang pada rating 2, rating 3 di sini dia juga menelaah, kemudian bagaimana ia menerapkan apa yang telah dialami dan dipelajarinya ke dalam konteks kehidupannya. Tetapi yang tidak ada adalah belum kelihatannya ini belum bisa atau belum tampil kalimat-kalimat yang menghubungkan antara apa yang sudah dipelajari, menelaah apa yang sudah pelajari terhadap apa yang diperolehnya ternyata memberi dampak, memberi pengaruh baik terhadap praktik yang telah dilakukan, mengkonfirmasi, menguatkan atau bahkan mengevaluasi ya. Seperti itu ya. Sementara pada rating 2, ini peserta belum konkret menunjukkan apa yang akan ia terapkan ke dalam konteks kehidupan pribadi maupun profesional. Artinya belum tahu mau ngapain sih setelah ini ya, seperti itu ya. Jadi belum ada tujuan. Artinya mungkin belum mendalami ya, belum memaknai sebuah proses belajar. Nah, rating yang paling kecil yaitu rating 1. Ini peserta tidak dapat menunjukkan apa yang akan ia terapkan ke dalam konteks kehidupan pribadi maupun profesional. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini rubrik dengan indikator-indikatornya itu perlu kita tulis dengan jelas di dalam apapun asesmen yang kita berikan kepada peserta didik. Supaya hasil dari refleksinya itu menggambarkan apa yang memang dibutuhkan oleh kita sebagai guru, yaitu untuk perbaikan ya, karena refleksi bagian dari asesmen itu adalah sebuah proses perbaikan pembelajaran ya, meningkatkan
meningkatkan proses pembelajaran ya, sehingga pembelajaran lebih efektif ya, lebih berpusat pada peserta didik, mengembangkan peserta didik, mengembangkan student agency dan seterusnya. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat ya, sebagai contoh ya yang baru saja Bu Eli lalui ya, yaitu menjalani kegiatan penyegaran pengajar praktik ya di dalam mendalami, menggali, merefleksi, mengevaluasi dan seterusnya secara kolaboratif bersama rekan-rekan yang lain itu dalam kegiatan ini ya, kegiatan penyegaran PP. Nah, lalu di sini Bu Eli menulis refleksi yang merujuk kepada rubriknya. Nah, bagaimana contohnya ya? Nah, ini contohnya. Bapak Ibu kita melihat yang contoh di peristiwa dulu ya, di P pertama. P pertama itu adalah peristiwa ya Bapak Ibu. Kita lihat yang ini dulu ya. Di sini Bu Eli menulisnya seperti ini. Namanya juga peristiwa, berarti ada event, ada kegiatan apa gitu ya. Dan ini harus kita tulis. Peristiwa paling berkesan saat mengikuti kegiatan penyegaran modul BGP versi baru bagi PP yang diadakan pada tanggal 18 sampai 23 November 2024 adalah saat presentasi PI 4, Loka 4. Saat itu Bu Eli berkelompok dengan rekan ya, ada Bu Yulia, ada Bu Nurlaila, seperti itu, ada Bu Aida ya. Nah, di sana diberi kesempatan untuk presentasi. Jadi ini adalah peristiwa ya. Lalu juga selain topik P4, Loka 4, ini juga memberi penilaian sesuai rubrik pemetaan aset kolaboratif. Memberi penilaian sesuai rubrik pemetaan aset kolaboratif. Nah, pada keadaan peristiwa, event ya, aktivitas, presentasi ini yaitu kesempatan berbagi pengalaman, ikut memberi saran. Dalam berbagi pengalaman itu kita ikut memberi saran, penguatan, bisa juga bertanya maupun mendapat feedback dari rekan-rekan yang ada di Zoom tersebut, Zoom atau Jimmy tersebut ya. Nah, ini adalah refleksi pembelajaran sekaligus tantangan bagi saya sendiri. Konsep penekanan materi pengimbasan ini adalah membedakan buku panduan dan modul yang lama terhadap yang baru ya. Nah, ini antara lain yang berkesan di sana adalah saat membaca ternyata menemukan ulasan model kompetensi guru, kepala sekolah, dan PS yang terbaru. Nah, ini adalah hal-hal baru nih. Nah, itu peristiwa ya. Sedangkan saat memberi penilaian rubrik pemetaan aset, saya mendapatkan pencerahan dan penguatan dari narasumber butir-butir indikator, yaitu apa? Pencerahannya apa? Yaitu memperhatikan butir-butir indikator yang perlu dicermati PP agar CGP dapat termotivasi melalui penilaian tersebut. Ya, ini konteksnya adalah Bu Eli sebagai PP ya, karena ini memang kegiatannya adalah penyegaran PP. Nah, lalu inilah yang menjadi daya tarik bagi saya untuk terus lanjut menyelesaikan kegiatan penyegaran ini di sela padatnya melaksanakan saat itu berbarengan gitu ya. Bapak Ibu PP, Bapak Ibu guru hebat bahwa sedang melakukan PI 5 dan diakhiri dengan tanggal 23 November yang lalu itu adalah lokal 5. Nah, sebagai guru saya haruslah memiliki nilai reflektif. Lalu diambil hikmatnya, positifnya ya, maknanya. Bahwa sebagai guru saya harus memiliki nilai reflektif, kolaboratif, dan inovatif ya. Maka saya perlu terus belajar hal-hal baru agar saya dapat membagikan kepada murid-murid dan rekan sejawat. Menimba hal-hal baru terkait peran guru dalam proses pembelajaran antara lain saya dapatkan dari kegiatan penyegaran ini ya. Jadi itu adalah peristiwa yang dialami pada saat mengikuti kegiatan penyegaran ini. Ya, ada hal-hal baru di sana supaya muncul tumbuh nilai reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Saya sebagai guru ini perlu sekali ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Erwin dan rekan-rekan grup 20 yang luar biasa. Nah, ini contoh dari peristiwa yang Bu Eli tulis berdasarkan rubrik. Kira-kira rubrik ini pada rating yang mana ya? Kita bisa kembali lagi ke sini.
Menyebutkan peristiwa 4-5 indikator yang sangat spesifik, rinci, dan relevan dengan materi ya. Jadi karena materinya materi penyegaran dan di sana membahas materinya yang kelompok Bu Eli itu mendapatkan bagian materi loka 4 dan PI 4 ya. Jadi kita sebutkan peristiwa-peristiwa yang terkait itu ya dengan urutan peristiwa yang jelas. Ya, seperti itu. Apa saja yang diperoleh pada saat membeberkan PI 4, presentasi PI 4, dan Loka 4, serta memberi penilaian sesuai rubrik pemetaan aset kolaboratif. Nah, kemudian kita menuju kepada P yang kedua, yaitu perasaan. Namanya juga perasaan, terkait dengan emosi ya. Perasaan saya saat peristiwa itu terjadi adalah campur-campur ya, bahagia iya, terharu, bangga, bersyukur. Intinya kita harus positif ya, positive thinking. Kenapa? Karena mendapatkan kesempatan untuk terus mengupgrade diri, belajar dari narasumber Pak Erwin dan rekan-rekan grup 20 yang luar biasa melalui kegiatan ini. Lalu saya deskripsikan ya, rasa bersyukur itu seperti apa? Karena setiap kesempatan yang positif adalah ruang bagi saya untuk berkolaborasi, mengembangkan kompetensi sebagai guru, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun menjadi coach bagi guru lain ya. Kalau kita mengikuti pelatihan di diklat itu kita sedang dilatih gitu sebagai guru supaya memiliki bekal yang bisa kita terapkan dan kita asah sebagai pemimpin pembelajaran yang efektif bagi murid-murid kita. Kemudian menjadi coach ya, berbagi praktik baik bagi guru lain. Hal ini saya rasakan saat saya mengkomunikasikan pengalaman berbagi PI 4 dan Loka 4. Jadi kembali lagi nyambung ke peristiwa ini. Jadi kalau kita berangkat dari sebuah peristiwa A, maka perasaan kita harus terkait dengan peristiwa A, yaitu relevan ya, linier seperti itu ya. Hal ini saya rasakan saat mengkomunikasikan pengalaman berbagi P4, Loka 4, dan memberi penilaian sesuai rubrik pemetaan aset kolaboratif dalam forum diskusi virtual kegiatan penyegaran ini. Ya. Ya, kemudian terharu. Kenapa? Karena ternyata saya dapat menjalani kegiatan ini di sela padatnya tugas mengajar sekolah, kegiatan P5 sekolah, deadline buku-buku yang sedang saya tulis. Namun ternyata saya dapat memanage waktu, mengontrol emosi yang sebetulnya saat itu hampir menangis ya Bapak Ibu. Jadi saya bayangkan ini memang namanya kondisi mestakung, semesta mendukung ya. Ini istilah dari pandangan Profesor Yohanes Surya ya. Jadi ketika keadaan mestakung, keadaan yang tertekan seperti itu justru kita muncul kreativitas kita, niat yang besar dari kita untuk melalui semua tantangan itu ya. Namun walaupun keadaan seperti itu hampir menangis, menyerah ya, tapi akhirnya tugas-tugas selesai dengan maksimal. Saya merasakan tugas-tugas bisa selesai dengan maksimal meskipun harus tidurnya saat itu hampir 1 minggu tuh tidur hanya 3 jam saja ya teman-teman. Lalu bangga dan bahagia karena ternyata saya mendapat penguatan, konfirmasi, masukan dari narasumber dan rekan-rekan saat presentasi tersebut. Nah ini sebagai pendorong saya terus merefleksi diri sebagai PP yang dapat membersamai CGP dengan lebih optimal saat menjalani pendidikan guru penggerak karena statusnya adalah sebagai PP yang membersamai mendampingi CGP angkatan 11. Nah, sekarang kita kembali ke rubriknya. Apakah sudah sesuai kalau di rating itu mengungkap perasaan yang sangat spesifik ya. Jadi saya ungkapkan saya hampir menangis, bla 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 itu berarti sudah spesifik ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Emosi-emosi itu sudah saya ungkap terkait proses belajar yang telah dilakukan ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu guru hebat. Rasa bahagianya, harunya, bangga, bersyukur ya karena mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman saat mengkomunikasikan pengalaman berbagi PI 4, Loka 4, memberi penilaian sesuai rubrik, menganalisis rubrik, dan seterusnya ya. Itu benar-benar saya dapat ilmu baru, jadi saya bersyukur dapat kesempatan karena tidak tidak semua orang mendapat kesempatan. Nah, ketika saya diberi kesempatan, saya memandang itu sebagai hal-hal yang positif meskipun sebetulnya keadaan saat itu sedang
sedang crowded, sedang hektik ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita sekarang menuju ke P yang ketiga yaitu pembelajaran ya. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan dari peristiwa saya mengkomunikasikan pengalaman PI 4, Loka 4, serta memberi penilaian sesuai rubrik pemetaan aset secara kolaboratif adalah pengembangan program PGP ini pada profesi KS dan PS yang ditekankan pada model kompetensi guru Perdirjen 2626/2003 ini untuk guru atau kepala sekolah itu pada Perdirjen 7327/2023 dan PS pada Perdirjen 7328 tahun 2023. Nah, ini adalah model kompetensi guru yang terbaru ya yang muncul atau menjadi sebuah tagihan juga pada aktivitas program PGP yang bukunya sudah direvisi. Nah, itu hal baru gitu bagi saya ya. Nah, sebagai PP saya perlu mencermati aktivitasnya sesuai modul baru dan menanam mindset bahwa CGP yang saya hadapi suatu saat menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah, maka saat pendampingan saya perlu mendorong, menguatkan hal-hal terkait kompetensi ini. Jadi kita harus tahu kompetensi apa yang harus muncul pada CGP yang nanti akan suatu saat akan menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah ya, seperti itu sehingga ya ini menjadi penguat gitu bagi CGP ya. Ini hal baru, pembelajaran baru bagi saya yang saya juga harus paham gitu untuk kita bisa mendampingi CGP dengan maksimal. Ulasan model kompetensi yang saya kemukakan saat presentasi itu menjadi flashback. Jadi pada saat presentasi itu saya mengungkap ada model baru nih ya, ada model kompetensi pada Loka 4, ada aktivitasnya. Kemudian pada PI 4 ya, seperti itu. Dan ini adalah pembelajaran baru bagi saya ya. Artinya yang saya dapatkan lagi itu dari kompetensi model baru ya untuk guru yang saya kemukakan saat presentasi itu kan flashback bagi saya untuk melaksanakan PI 4. Saya teringat bahwa saat saya membimbing CGP itu saya fokus gitu menulis tujuan pembelajaran pada RPP, mendampingi ya, memberikan masukan, memberikan arahan, oh ini lebih baik seperti ini, berdiskusi gitu, mengcoach CGP supaya lebih tegas dalam menentukan tujuan pembelajaran pada RPP atau modul dan membuat assessment as learning ya. Nah, ternyata hal ini sesuai gitu dengan kompetensi guru Perdirjen 2626/2023, yaitu desain pembelajaran yang terstruktur dan perancangan asesmen yang berpusat pada murid. Salah satu kompetensi profesional guru yaitu ya ini, bagaimana guru itu bisa mendesain pembelajaran yang terstruktur dan perancangan asesmen yang berpusat pada murid. Nah, sedangkan pada saat saya presentasi Loka 4, saya dapat flashback itu mendapatkan pembelajaran ulang terkait latihan coaching dengan alur tirta. Ini perlu jam terbang tinggi ya, yang terus dilatih ya. Ini menjadi refleksi bagi saya untuk terus belajar hingga ini ya. Saat memberi penilaian menggunakan rubrik pemetaan aset, saya juga mendapatkan pembelajaran bahwa rubrik bersama indikatornya harus dicermati PP. Kenapa harus ada rubrik dan rubrik ini bersama indikatornya harus dicermati PP ya agar dapat memberikan penilaian kepada CGP dengan tepat, tidak menggunakan ilmu prakirologi ya, karena kita tidak menilai berbasis pada indikator atau indikator pada rubriknya seperti itu. Jadi ini bagian yang perlu dicermati. Itu pembelajaran bagi saya ya. Nah, pembelajaran ini adalah pengalaman luar biasa bagi saya ya. Jadi di sini saya ulas lagi terkait dengan apa yang sudah saya ungkap pada peristiwa pada P yang pertama yaitu peristiwa ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu untuk mengulas pada P ketiga yaitu pembelajaran. Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Irwin selaku narasumber dan rekan-rekan PP Hebat Grup 20. Nah, sekarang kita masuk, Bapak Ibu guru hebat, ke penerapan. Ini P yang keempat ya. Penerapan terkait konteks profesional ya, karena pada indikator itu diminta konteks profesional. Oh ya, kita
lihat dulu ya indikator pembelajaran tadi ya, apakah sudah sesuai. Mendemonstrasikan keterhubungan antara pengalaman belajar, yaitu PI 4, presentasi PI 4, em, presentasi Loka 4, presentasi penilaian rubrik pemetaan aset ya, penilaian berbasis rubrik pemetaan aset, dan pemahaman terhadap materi pelajaran yang diperoleh sebelumnya dan dapat menarik ke dalam tujuan individu. Apakah itu sudah terjawab, sudah terlihat pada ulasan saya di pembelajaran ini ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa mencermati di sana. Saya mendapatkan pembelajaran baru seperti ini ya. Sehingga untuk misalnya di sini ya, untuk melakukan aktivitas berikutnya pada saat memberikan penilaian itu benar-benar PP harus memperhatikan indikator di dalam rubriknya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita ke sini Bapak Ibu guru hebat. Pada aspek konteks profesional, ternyata materi coaching terhadap murid dan rekan sejawat ya, itu saya terapkan. Ada yang sudah saya terapkan dan akan saya lanjutkan dan diperkuat ya. Contohnya adalah murid-murid sering berkonsultasi kepada saya terkait pemilihan jurusan kuliah ya. Materi coaching yang sudah saya pelajari dan dalami menjadi landasan saya untuk mulai mengarahkan mereka dalam mengambil keputusan yang tepat ya. Jadi yang sebelumnya mungkin saya seperti menginstruksi seperti itu ya, ini lebih baik, itu yang ini lebih baik, itu kurang baik. Nah, sekarang dengan adanya materi coaching ya yang saya sudah pelajari, itu sudah mulai saya terapkan di dalam diskusi mengarahkan murid misalnya memilih jurusan kuliah. Karena kebetulan saya mengajar di F11 dan F12. Kemudian rancangan modul ajar atau RPP yang saya buat akan saya pertajam tujuan pembelajaran dan asesmennya sesuai model kompetensi guru 2626-2023 adalah menyusun pembelajaran efektif yang berpusat pada murid. Nah, beberapa dari kegiatan PI 4 dan Loka 4 yang sudah saya terapkan dalam kelas saya antara lain refleksi pembelajaran 4P. Jadi Bu Eli ini membuat refleksi pembelajaran 4P juga ya di akhir semester ganjil ya, yang dibuktikan pada link YouTube ini ya, nanti bisa dikunjungi. Dan berbagai pembelajaran berdiferensiasi, artinya pembelajaran berpusat pada murid. Itu misalnya membuat Google Site ya, ini adalah ilmu yang boleh diterapkan juga dari hasil pendampingan terhadap CGP. Jadi sama-sama belajar gitu ya. Yaitu Google Site, membuat Google Site untuk menjawab kebutuhan belajar murid sesuai kodrat zaman. Ya, ini sesuai dengan modul 11 ya, yaitu Filosofi KH Dewantara. Ini dapat dilihat pada link ini ya. Jadi itulah penerapan dari proses pembelajaran yang terkait dengan kegiatan PI 4 dan Loka 4 yang dipresentasikan pada kegiatan penyegaran ini. Berikutnya adalah penerapan dalam konteks kehidupan pribadi pada materi coaching yang disampaikan pada Loka 4 itu adalah menguatkan saya sebagai konselor bimbingan pranikah dalam organisasi sosial yang saya ikuti ya. Ini masalah kehidupan pribadi ya. Saat konselor datang untuk berkonsultasi ya, maka saya dapat melanjutkan tahap coaching setelah mereka sudah lebih reda emosinya sehingga dapat mengambil keputusan dengan jernih ya. Jadi ini sebagai materi dan penguatan sekaligus dalam melaksanakan aktivitas hari-hari ya, salah satunya adalah ini ya, kepada kegiatan konseling bimbingan pranikah ya. Kebetulan tugas Bu Eli itu dalam organisasi sosial. Lalu sebagai penulis buku pelajaran kimia jenjang SMA tingkat nasional. Kenapa nasional? Karena Bu Eli salah satu penulis buku IPA fase ekor Ristek 2021-2023 ya. Nah, saya akan mempertajam materi pembelajaran berdiferensiasi yang saya pelajari dan dalami saat PI 4, yaitu saat mengcoach CGP dalam praobservasi, mengobservasi dalam kelas bersama CGP, pasca observasi dan seterusnya. Ini memperkaya pengalaman-pengalaman itu ya, memperkaya konten buku yang saya tulis ya. Jadi akan saya tulis untuk memperkaya konten bukunya. Nah, yaitu penerapannya.
Hal-hal yang akan saya terapkan ini tidak lepas dari peran saya sebagai PP yang belajar banyak dari CGP saat PI dan Lokakarya. Saya semakin sadar peran saya sebagai guru perlu dan harus bisa menerapkan kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian sesuai Perdirjen 2626/2023. Ya, jadi konteks dari ulasan-ulasan saya itu selalu nyambung ya dari apa yang sudah disampaikan mulai dari peristiwa, perasaan, lalu pembelajaran seperti itu hingga ke penerapan. Nah, hal yang akan saya terapkan ini tidak lepas dari peran saya sebagai PP dan PP yang belajar banyak dari CGP. Saya mau menyampaikan bahwa PP dan CGP adalah sebuah pembelajaran kolaboratif ya, yaitu saat PP membersamai, mendampingi CGP, PI, dan Lokakarya, ya itu adalah pembelajaran kolaboratif seperti itu ya. Ini adalah nilai-nilai dari guru penggerak yang perlu tidak hanya guru penggerak ya, tapi secara umum ya kita sebagai pendidik harus seperti itu ya. Yang perlu kita sah, kita gali ya, kita kuatkan di sana ya. Saya semakin sadar peran saya sebagai guru perlu dan harus bisa menerapkan kompetensi profesional, pedagogi, sosial, kepribadian, sosial dan kepribadian sesuai Perdijan 2626/2023 ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang ingin disampaikan ditulis di sini ya pada refleksi 4P. Namun karena ingin tampilannya menarik dan bagus maka menggunakan Canva ya. Jadi menulisnya agak lama supaya tampilannya menarik. Ini aspek visual saja, aspek artistik ya. Nah, sehingga yang ditulis tidak bisa terlalu banyak ya, tapi menulis inti atau poin-poinnya saja. Namun kita berharap tetap yang kita tulis itu tetap menjawab rubrik yang ada di sini ya. Indikator apa ini? Misalnya di rating 4. Peserta menunjukkan telahnya atas proses pembelajaran. Apakah sudah menelaah dari yang Bu Eli sampaikan tadi? Ya. Bagaimana hal yang diperolehnya mempengaruhi praktik yang telah ia lakukan sebelumnya, serta bagaimana ia akan menerapkan apa yang telah dialami dan dipelajari ke dalam konteks kehidupan pribadi dan profesional. Kehidupan pribadi sudah disampaikan, profesional sudah disampaikan, sebelum dan sesudah pembelajaran, yaitu saat kegiatan penyegaran menyampaikan, mempresentasikan materi PI 4, Loka 4 itu sudah disampaikan ya di sini bahwa kita mendapatkan pemahaman seperti ini. Kemudian kita bisa menerapkan ya ke dalam lingkungan keprofesionalitasan kita, misalnya di dalam kelas, yaitu kita terhadap murid ya. Itu pembelajaran ini. Lalu ulangi ya. Pembelajaran yang disertai dengan refleksi pembelajaran. Ya, ini salah satu buktinya ada di video ini. Banyak videonya ya, tetapi ini salah satu saja linknya yang Bu Eli sampaikan di sini. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu dapat dari saat PI 4 ya. Itu juga disampaikan di sini ya, termasuk aktivitas murid membuat Google Site. Ya, ini linknya ada di sini ya. Seperti itu. Terima kasih Bu Eli ungkapkan rasa sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber Pak Irwin S. yang luar biasa. Terima kasih Bapak sudah membimbing kami, membersamai kami, mendampingi kami selama 6 hari ya. Kemudian bersama dengan rekan-rekan PP Hebat Grup 20 yang sudah saling berbagi pengalaman. Serta BGP Provinsi Jambi yang sudah memberikan kesempatan ini kepada kami. Terima kasih semuanya, maju bersama, guru hebat Indonesia kuat. Terima kasih sudah menonton video ini, Bapak Ibu guru hebat. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.